Kanwil BC Kepri itu yang terbesar adalah importasi propan hutan yang dilakukan di Tanjung Uban, itu di bawah kewenangan kantor Bea Cukai Tanjung Pinang. Kanwil Bea Cukai Kepri kan punya 3 satker tadi. Jadi justru penerimaan aja di Pinang dan TBK. Jadi kalau terbesar di Pinang ya pasti keduanya di Bea Cukai Kepri. Untuk nilainya yang di Pinang, Pak? Nilai yang di Pinang sampai saat ini sudah berapa miliar ya? Ada 16, targetnya sekitar 15 miliar, tapi sudah terlampaui di atas itu lah. Pak, Kepri kan berbatasan dengan Singapura, ya. Bagaimana mengulangi penyelundupan terhadap barang-barang lokal juga Pak dengan patroli kita seperti Ya, kita punya 3 macam role model patroli. Jadi ada patroli mandiri yang kita lakukan sendiri, ada patroli terkoordinasi, dan ada patroli terpadu. Dari paparan tadi sudah kelihatan kan, ada beberapa, karena menjaga laut itu tidak semata-mata tugas Bea Cukai, juga tugas kita bersama. Ada patroli-patroli yang kita lakukan sendiri, patroli mandiri, ada patroli terkoordinasi dan terpadu. Terkoordinasi kita melakukan dengan Bakamla, dengan 5 lembaga yang punya kewenangan di laut, dengan PSDKP dan sebagainya. Kastima dan SPC. Kantor Kastima, dengan kemarin, Rabu kemarin kita baru melakukan patroli terkoordinasi dengan Special Police Coast Guard-nya Singapura. Berarti itu dijadikan rutinitas ya, Pak? Ya. Setiap berapa, ada waktunya nggak target waktunya? Ada, setiap tahun kita lakukan itu, dan ya kalau 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, ya 3 bulan sekali kita operasi patroli terkoordinasi dengan mereka. Pak, ada datanya nggak Pak sepanjang tahun 2023 sampai Ya. sekarang pertengahan 2024 Bea Cukai sudah berhasil mengagalkan penyelundupan, nilainya berapa? Ada tadi di data saya ada tadi. Data saya itu dari tahun 2022, 2023 sampai di 2024, cut off-nya bulan Juni. Itu data ada semua, nanti bisa diikuti teman-teman semua. Ya. Mengenai sumber daya manusia untuk khususnya patroli laut itu tadi katanya kekurangan Ya. sumber daya. Ya. Ini sebenarnya kebutuhannya berapa sih? Ya, ada, kalau kami punya namanya analisis ABK, ada analisis beban kerja. Memang dari ABK yang ada, analisis kita ada, kita kekurangan. Cuma kita tidak pernah menjadikan kekurangan itu menjadi beban kita, justru kita manfaatkan yang ada. Jadi tentu kita berbesar hati, mudah-mudahan tadi dengan caranya yang paling kita lakukan ya patroli itu kita lakukan di samping mandiri, juga patroli bersama dengan aparat penegak hukum yang lain. Angka ideal untuk SDM di berapa Pak sebenarnya? Ada beberapa angkanya saya tidak tahu persis ya. Biasanya ada kapal yang 60 meter tuh ada idealnya 23 orang, 30 orang, ada tergantung jenisnya. Jadi kemarin harusnya ada dedicated seperti itu, karena kekurangan bawah ada beberapa yang kita masukkan ke dalam tim itu ya. Kita agak kurangi dikit ya. Seperti itu. SDM yang tim Bea Cukai Batam sendiri sekarang di berapa dan idealnya sebenarnya mau bisanya di berapa sih Pak? Bea Cukai Batam ini harus tanya ke Pak David ini. Nah, ini Pak David ini yang ini kepala PSO Bea Cukai Batam ini. Untuk diri memang terjadi kekurangan. Namun demikian tadi dengan skema patroli kita seperti sampaikan Pak Kanwil tadi, kita memanfaatkan sumber daya yang ada, memanfaatkan teknologi sehingga patroli bisa kita lakukan efektif, efisien. Nah, terkait dengan kebutuhan nanti ada di paparan yang akan disampaikan. Pada intinya total kebutuhan kita tadi secara ideal harusnya untuk kapal besar itu 30, kemudian di kapal kecil juga demikian. Jadi ada kekurangan. Nanti jumlahnya saya perlu konfirm, tapi ada. Pak, bergeser Pak, ini maksudnya Penggunaan senjata api ada SOP-nya. Tidak semua orang bisa pegang senjata api, hanya yang berizin saja yang pegang senjata api, dan itu diakses oleh kepolisian. Jadi termasuk bagaimana faktor kejiwaannya. Jadi akhirnya terbit namanya kartu pemegang senjata api.
tidak diperbolehkan megang senjata api apabila pegawai yang bersangkutan tidak punya hak untuk menggunakan senjata api. Jadi peraturannya ngikut Perkap ya, peraturan Kapolri Pak ya? Ada kita ada SOP sendiri. Ada Iya. Pak, kalau bea cukai kayak rokok nih Pak ya, bertonton itu kan nilai ekonominya tinggi. Ya. Nah, ketika melakukan sitaan itu, apakah rokok tersebut akan dimusnahkan atau bisa diubah nanti bisa jadi penerimaan negara itu gimana Pak kalau dari bea cukai Pak? Kalau aturan yang ada itu dimusnahkan, jadi tidak ada, kalau nggak salah diatur di regulasi yang ada terhadap penindakan itu dimusnahkan. Kalau memang memenuhi unsur pidana ya kita ajukan ke penyidikan, dan contoh tadi di paparan saya yang sudah kita musnahkan cukup banyak di tahun 2003, yang memenuhi unsur pidana kita ajukan ke penuntutan sampai pengadilan. Pak Tri, itu untuk barang bukti rokok dan lain Ya. sebagainya kan dimusnahkan. Ya. Untuk kapalnya sendiri bagaimana Pak? Kapal yang buat ngangkut ini yang dipakai pelaku. Nanti tergantung putusan pengadilan gitu ya. Jadi kan kalau atas yang memenuhi unsur pidana tentu kan kita lakukan penyidikan. Hasilnya tentu dilakukan oleh hakim dan tergantung keputusan hakim gitu ya. Biasanya putusannya Ada yang kita sita kemarin, yang TPPU itu ada yang kita sita, ada yang dikembalikan, tergantung putusan hakim, dan kita tidak bisa mengintervensi kewenangan hakim. nggak bisa dipakai buat operasional bea cukai juga. Ada beberapa yang kita jadikan operasional gitu ya. Gitu ya. Speedboat yang kita tangkap itu ada beberapa yang kita jadikan aset untuk operasional kerjaan kita. Pak Tri, sebenarnya potensi penyelundupan di kawasan perairan Batam ini sendiri ini sebenarnya seperti apa Pak? Masih rawan kah? Apa terus meningkat Pak atau ada penurunan karena patrolinya Ya. rutin? Karena sebenarnya kan secara kita kan berdekatan dengan negara Malaysia, dengan Vietnam, dengan Singapura, potensi selalu ada. Makanya kita jaga, jangan sampai ada yang ilegal. Tentu kan yang pelaku-pelaku itu kan menjadikan motif ekonomi kan. Nunduk berarti kan nggak bayar biaya masuk kan. Dan itu kita cegah dengan operasi-operasi kita melalui patroli laut. Tapi mungkin Pak dari perbandingan tahun ke tahun dari sisi penindakan apakah semakin menurun atau semakin? ada efek jerahnya nggak sih Pak maksudnya? Dari beberapa data dulu pernah kita di laut tuh barang-barang elektronik sekarang trennya menurun ya, tergantung dinamis dia. Pernah bawang itu dikatakan bawang pernah tidak ada, tiba-tiba muncul lagi. Jadi saya kira itu hal yang dinamis, tapi yang selalu kita hadapi tadi dalam paparan saya, rokok ilegal, ada narkoba selalu ada, terus kehutanan, miras selalu ada yang saya sampaikan tadi. Pak, untuk di tahun ini PSO fokus di pencegahan di bidang tertentu, di komoditi tertentu atau semua komoditi yang sedang Ya semua komoditi gitu ya. PSO lebih kepada supporting atas pendakannya. Seperti itu tugasnya menyiapkan sarana kita untuk melakukan operasi-operasi. Jadi kalau Pak David, Pak Asep itu, kalau kita mau operasi disiapkan kapalnya oleh Pak David, oleh Pak Asep, sehingga kita punya alat namanya kapal patroli. Terkait skema tadi pemusnahan Balpres itu sebenarnya udah atau bakal Ya, jadi sebenarnya kalau yang paling mungkin dibakar gitu ya, dimusnahkan, artinya fungsinya tidak ada lagi. Cuma problemnya kami ini cukup lumayan banyak. Kalau dibakar kami tidak punya lahan di Tanjung Balai Karimun. Kalau dibakar sebelah kapal, begitu dibakar kami takut kapal kami terbakar gitu kan ya. Terus kemudian ya kalau dibakar perlu waktu kan itu ya. Apalagi kemarin ada menyatakan kalau yang pemusnahan itu ramah lingkungan gitu ya. Apalagi kita dengan Singapura yang tidak boleh dibakar ya, kadang-kadang begitu dibakar asapnya kan dekat, ada protes dari negara sebelah. Jadi masih kita carikan skema sekali lagi untuk pemusnahan Balpres yang sudah kita tindak cukup banyak. tapi trennya penyelundupannya meningkat atau Ya tergantung dinamikanya, pernah banyak, pernah dikit. Kemarin kita baru juga di Tanjung Pinang itu ada beberapa Balpres yang kita tindak. Kalau Ya. sekarang yang trennya kemana? Harus tren. Beberapa yang hari terakhir kita kemarin coba nangkep rokok masih tetap yang mendominasi itu. Kemarin ada bawang ya, bawang pasir timah kemarin ada. Pak, ini nggak ada penurunan apa karena hukum kita kurang tegas apa gimana Pak? Kalau memang dinamis kan berarti tidak ada penurunan. Ya tetap kita kan tugas kita menjaga perbatasan kita dari upaya-upaya yang sifatnya ilegal gitu ya. Jadi meskipun mereka berupaya ya kita coba kan beberapa yang
memang bisa kita. Kalau untuk modusnya sendiri Pak, siapa sih Pak? Untuk modusnya sendiri Pak di laut? Ya modusnya macam-macam ya. Modusnya itu ada unmanifest, STS, ship to ship. Jadi ship to ship itu pakai kapal besar di YTE sana ya, diturunkan pakai kapal-kapal kecil, pakai speed kecil. Sementara pulau-pulau kita kan banyak ini, sandar, sembunyi dulu, stay dulu, nunggu petugas kita lengah mungkin ya, baru jalan. Situ ya modus-modus babi lobster seperti itu ya. Seperti ya. Oke, kira-kira gitu cukup.